Satu, dua, tiga. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Naval Aris dari kelas D. Kali ini saya ingin menjelaskan sedikit tentang 12 prinsip komunikasi. Yang pertama, komunikasi adalah suatu proses simbolik. Seperti hanya dengan melihat simbol-simbol tertentu, kita bisa langsung tahu arti dari simbol tersebut tanpa harus dijelaskan. Yang kedua, setiap perilaku mempunyai potensi komunikasi. Seperti ketika saya melihat teman saya menguap terus-menerus, saya bisa langsung tahu bahwa teman saya sedang mengantuk. Yang ketiga, komunikasi mempunyai dimensi isi dan dimensi hubungan. Suatu komunikasi berupa pesan yang sama dapat menimbulkan pengaruh yang berbeda jika disampaikan oleh orang yang berbeda. Misalnya, sebagian remaja yang ada di Indonesia memanggil satu sama lain dengan panggilan jing. Hal itu dinilai kurang sopan bagi orang tua. Namun, jika yang dipanggil adalah temannya, panggilan jing tersebut ditafsirkan menjadi panggilan yang akrab bagi satu sama lain. Yang keempat, komunikasi berlangsung dalam berbagai tingkat kesenjangan. Seperti ketika saya sedang merasa senang karena berhasil melakukan trik dalam skateboard, saya dengan spontan dan tidak sengaja akan tersenyum dan memasang raut wajah puas. Yang kelima, komunikasi terjadi dalam konteks ruang dan waktu. Seperti ketika saya sedang berbicara dengan orang yang lebih tua, saya akan menggunakan bahasa Jawa Kromo Inggil agar terkesan lebih sopan. Namun, jika dengan teman sebaya atau remaja seumuran, saya akan menggunakan bahasa Jawa Ngoko Alus. Yang keenam, komunikasi melibatkan prediksi beserta komunikasi. Seperti ketika saya sedang memberi bantuan kepada teman saya akan otomatis mengucapkan terima kasih. Yang ketujuh, komunikasi bersifat sistemik. Lingkungan dan objek mempengaruhi komunikasi kita. Namun, persepsi kita atas lingkungan tersebut juga berpengaruh dalam cara kita berperilaku. Seperti ketika teman saya yang sedang membuli temannya sendiri, saya langsung menegurnya karena saya rasa itu tidak sopan. Namun, baginya itu baik-baik saja. Yang kedelapan, komunikasi akan lebih efektif jika latar belakang sosial budaya mirip. Contohnya, saya akan merasa sedikit kebingungan ketika saya sedang berbicara dengan orang luar negeri. Lain halnya jika saya sedang berbicara dengan orang Indonesia sendiri, karena bahasanya juga sama bahasa Indonesia, beda dengan orang luar negeri. Yang kesembilan, komunikasi bersifat non-seksual. Seperti ketika saya disuruh teman saya, jika saya mau melakukannya, saya akan menganggukkan kepala. Yang kesepuluh, komunikasi bersifat prosesual, dinamis, dan transaksional. Contoh komunikasi bersifat prosesual, yaitu ketika kita meminta mengambilkan beban kepada teman kita, itu terjadi pada saat proses kita memintanya sampai teman kita memberikan beban itu. Setelah itu, komunikasi juga tidak akan berhenti pada saat itu juga. Lalu contoh komunikasi bersifat dinamis adalah ketika kita saat SD berbincang kepada teman, maka perbincangan tersebut sudah berbeda ketika kita bertemu teman SD pada saat kuliah. Lalu contoh komunikasi bersifat transaksional, yaitu ketika kita membujuk orang tua kita untuk membelikan sepatu atau membelikan tas. Seperti itu. Yang ke-11, komunikasi bersifat irreversible. Seperti ketika kita secara tidak sengaja mengirim pesan yang menyakitkan kepada orang lain, kita tidak bisa mengendalikan pesan tersebut, apalagi menghapus efek pesan tersebut. Yang terakhir, komunikasi bukan panacea untuk menyelesaikan berbagai macam masalah. Misalkan, meski pemerintah ingin menjalin komunikasi yang baik dengan warganya, tidak mungkin usaha tersebut berhasil jika tidak dibarengi dengan upaya memperlakukan masyarakatnya secara adil. Nah, itu tadi adalah 12 prinsip komunikasi. Semoga bermanfaat dan sekian dari saya. Bye-bye.